Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Puput and welcome back to Rumput. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa tonton video kita sampai habis. Oke, seperti biasa kalau ada aku, pastinya aku bakal ngebahas tentang sebuah kisah-kisah mistis atau kisah-kisah misteri atau cerita-cerita horor nih guys malam ini. Dan malam ini aku akan membahas sebuah rumah tua nih, yang katanya rumah ini menjadi objek paling populer. Rumah hantu yang menjadi objek yang sangat populer. Gila gak tuh? Rumah hantu tapi dijadiin tempat wisata. Kalau di Indonesia banyak sih ya, tapi kebanyakan rumah-rumah hantunya itu dibuat. Kebanyakan kalau rumah-rumah yang udah serem, itu nggak boleh didatengin malahan guys di sini, setahu aku ya. Selain itu, ternyata kisah tentang hantu di rumah tua yang ada di daerah Adams, Tennessee ini merupakan bagian dari salah satu cerita hantu paling populer di Amerika Serikat nih guys. Oke, daripada aku banyak omong lagi nih ya, pasti kalian udah bosen kan? Bridgingnya udah kelamaan kali. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dari seorang pria nih guys yang bernama John Bell. Dia ini lahir di Halifax County pada tahun 1750. Ketika dewasa, si John ini bekerja sebagai pembuat drum dari kayu guys. Tapi lama-kelamaan dia ini berubah profesi nih sebagai seorang petani. Terus singkat cerita, pada tahun 1782, John ini menikahi seorang wanita nih guys, bernama Lucy William. Saat itu John ini berusia 32 tahun dan si Lucy ini umurnya jauh beda, sekitar 20 tahun di bawah si John. Mereka pun hidup bahagia nih guys dan menetap di sebuah lahan pertanian. Hingga 8 tahun kemudian usaha merekanya ini nih semakin melonjak, semakin sukses gitu. Mereka pun mencoba untuk mencari sebuah lahan yang lebih luas dari lahan yang sebelumnya. Hingga akhirnya si John ini mendapatkan sebuah lahan yang luasnya itu sekitar 300 are. Atau kalau di meterin ya, kira-kira 3000 meter lah. Lalu mereka ini menjual tuh guys, lahan sebelumnya tuh. Dan mencoba membeli lahan yang luas 300 meter itu, 3000 meter itu. Dan akhirnya pas udah deal, udah pembelian, akhirnya mereka pindahlah tuh ke tanah yang baru mereka beli. Hidup mereka pun tambah sukses guys ternyata di sana. Pertaniannya tuh semakin melimpah gitu. Pokoknya mereka tambah kaya dah tuh di situ. Hingga akhirnya si John dan Lucy ini dikaruniai 9 orang anak. Wow, 2 lagi jadi tim sepak bola. Oke lanjut ya. Seketika cerita kehidupan mereka yang sangat-sangat bahagia, sangat-sangat tenang, sangat-sangat tentram itu berubah drastis. Ketika John Bell dan keluarganya ini mulai diganggu oleh sebuah entitas yang mengerikan. Teror ini dimulai sekitar tahun 1817 ketika John Bell ini melihat sebuah penampakan makhluk aneh yang menyerupai anjing tapi berkepala kelinci guys. Dan yang paling seremnya guys, mata dari makhluk itu berwarna merah menyala. Seketika John pun mencoba nih untuk mendor makhluk itu, tapi sayangnya makhluk itu tiba-tiba kabur guys, menghilang ditelan kegelapan malam. Setelah kejadian itu, putra pertamanya si John ini yang bernama Drury, dia melihat ada seekor burung gagak yang sangat-sangat besar. Tapi ketika dilihat kembali burung tersebut, jadi dia kayak melengos sebentar terus ngeliat lagi, itu tiba-tiba burungnya itu udah hilang guys. Terus putri bungsunya si John ini nih, dia itu melihat sosok seorang wanita yang sedang bermain ayunan nih guys. Wanita itu memakai baju hijau. Dan ayunannya itu berada di tepat ada di pekarangan rumahnya si John ini.
Dan singkat cerita, aktivitas supranatural ini mulai muncul nih guys. Dimulai dengan munculnya suara-suara tepukan. Dan juga ada suara-suara cakaran di tembok. Dan selain itu, ada juga nih suara-suara bisikan guys. Kayak bisikan tapi gak jelas gitu. Dan suara itu guys, pertama-tama pelan nih. Pelan gitu. Gitu kan. Terus lama-lama kencang gitu guys suaranya. Tapi nggak tahu suara bisikan itu ngomong apa. Selain itu juga ada aktivitas fisik nih yang terjadi pada keluarganya si John Bell ini. Seperti pakaian-pakaian dan selimut mereka tuh tiba-tiba ditarik gitu guys. Terus digeser ketika mereka ini sedang posisinya lagi tidur. Bahkan 3 dari anaknya si John Bell yang lagi tidur dalam satu ranjang ini nih pernah terbangun guys di malam hari. Dan mereka langsung berteriak karena mereka melihat pakaian tidur mereka itu ditarik sama sosok yang tak kasat mata. Disitulah keluarga John Bell ini udah nggak tahu tuh harus berbuat apa lagi, terus harus kayak gimana lagi, dia udah bingung tuh. Karena barang-barang mereka yang ada di dalam rumah itu satu demi satu tuh hilang guys, hilang nggak tahu kemana. Yang lebih sadisnya lagi, anak-anaknya si John ini mengalami hal-hal yang mengerikan guys. Jadi mereka itu pernah ditampar, terus dicubit sama sosok yang tak kasat mata. Gila, udah mulai main tangan nih hantu ya. Oke, lanjut ya. Terus guys, pada malam harinya itu terdengar suara kayu-kayu pondasi rumahnya itu kayak ada yang gigit gitu. Banyak muncul binatang-binatang aneh dan mereka pun juga sering banget terlihat di pekarangan rumahnya si John. Kadang nih guys, kadang sering banget terdengar suara rantai yang diseret. Kadang suaranya kedengeran di atas rumah, kadang di depan pintu. Serem kan? Nih maaf ya kalau misalkan ada suara-suara geledek, posisinya kita lagi hujan nih. Oke, lanjut ya. Anehnya, aktivitas supranatural dari hantu ini paling sering dan paling kejam dialami oleh si John. Nggak hanya John aja, ternyata ada lagi nih yang ngalamin juga guys. Bukan istrinya. Yang ngalamin adalah anak perempuan yang bernama Betsy atau Elizabeth. Dan ternyata teriakan-teriakan yang dialami sama si Betsy dan si John ini itu ngebuat si hantu tersebut tuh seneng guys. Jadi kayak ngerasa dia bangga udah menyiksa si John dan si Betsy. Si Betsy ini guys. Gak lama kemudian setelah hal itu terjadi guys, suara-suara yang tadi aku bilang gak jelas itu, lama-kelamaan tuh semakin jelas tuh si hantu itu ngomong apa. Mau tahu gak tuh hantu ngomong apa? Jadi tuh hantu bilang kalau dia bakal ngehabisin si John Bell. Dan sewaktu-waktu dia akan mengincar anggota keluarga lainnya. Nah, setelah mendengar suara tersebut, si Betsy ini lalu diserang nih guys. Pas dia lagi tidur. Dan dia terbangun nih karena merasakan ada sebuah luka gitu. Entah di tangan atau di kaki yang ya dia ngerasa cukup perih. Dan pas bangun tuh, dia melihat badannya itu sudah dipenuhi sama lebam. Jadi biru-biru gitu badannya. Banyak ada di tangan, di kaki, di badan gitu guys. Jadi kayak dipukulin gitu. Nggak tahu harus ngelakuin apa, si John Bell ini lalu menceritakan nih kejadian-kejadian aneh yang di rumahnya kepada temennya yang bernama James Johnson. Si James yang datang bersama istrinya langsung menyaksikan dengan mata kepalanya dia sendiri hal-hal aneh yang muncul di rumahnya si John. Mereka kemudian menyebut ada seorang penyihir yang sedang mengucapkan sebuah mantra serta sedang bernyanyi-nyanyi di rumah tersebut. Johnson pun langsung menyarankan nih guys kepada si John untuk memberitahu lebih banyak orang tentang kejadian di rumahnya tersebut. Singkat cerita, pada tahun 1818, kabar ini kemudian menyebar nih guys di kalangan masyarakat yang menyebut kejadian ini sebagai penyihir Bell. John berusaha mencari perlindungan nih guys pada pihak-pihak religius. Tapi mereka menutup mata nih sama kejadian yang dialami sama John dan keluarganya. Karena mereka ini mungkin
males berurusan sama yang ada sihir-sihir sama penyihir-penyihir gitu. Lah bagaimana ya? Minta tolong tapi kagak mau dibantuin gara-gara ada hal-hal sihir atau bersangkutan dengan penyihir. Terus dia harus minta tolong sama siapa lagi? Oke, lanjut ya. Nah, setelah kejadian itu, orang-orang pun rame-rame nih datang ke rumahnya si John buat ngeliat apakah benar rumahnya si John ini ada hantunya gitu. Dan ketika banyak orang datang nih guys ke rumahnya si John, ternyata hantu penyihir ini tuh kayak mau dikenal gitu sama banyak orang. Dia tuh kayak seneng ketika orang-orang banyak datang ke rumahnya John, terus dia kayak ngeluarin suara-suara aneh gitu di rumah tersebut. Tapi dia nggak nampakin diri gitu guys. Agak malu-malu kali itu hantu. Oke. Dan ternyata kisahnya ini tuh sampai nih ke kupingnya calon presiden ke-7 Amerika Serikat pada saat itu, yang bernama Andrew Jackson. Bahkan nih guys, si Andrew ini mengumpulkan semua teman-temannya untuk melakukan kunjungan ke rumahnya si John, buat kayak ngerasain aktivitas supranatural yang ada di rumahnya si John ini. Nah, dia sendiri nggak bisa nyimpulin nih, apakah itu hanya tipuan belaka atau cuma gosip atau cuma kayak mau terkenal aja si Johnnya, atau benar-benar ada sesuatu yang aneh gitu di rumahnya si John. Dan akhirnya si Andrew dan teman-temannya ini pergi nih menuju rumahnya si John. Mereka ini membawa sejumlah tenda dan sebuah gerobak yang isinya tuh peralatan-peralatan mereka buat menginap lah gitu guys. Dan ketika mereka hampir sampai nih ke rumahnya si John, tiba-tiba gerobaknya itu mendadak tuh nggak bisa digerakin gitu. Kayak ada yang nahan, terus bannya tuh nggak bisa muter gitu guys. Nah, mereka tuh berpikir mungkin ada kesalahan gitu ya sama roda-rodanya. Akhirnya tuh mereka copot roda-rodanya, terus mereka lihat tuh ada apa sih atau ada gangguan apa gitu di gerobaknya. Tapi pas dicek itu nggak ada kesalahan sama sekali di gerobak itu guys. Baik-baik aja. Terus mereka coba nih buat pasang lagi gerobaknya, rodanya. Itu tetap aja tuh nggak bisa gerak guys gerobaknya. Nah, di tengah kekalutan itu tuh, si Andrew ini ngomong kenceng gitu. Pasti ini ulah dari hantu penyihir itu. Dan ternyata guys, tiba-tiba ada suara yang bilang, mau tahu gak dia ngomong apa? Baik Andrew, jalankan gerobak itu, dan aku akan menemuimu lagi nanti malam. Gila gitu, dibisikin gitu pas dia ngomong kenceng, ada yang bisikin. Apa gue mah kabur? Tapi enggak nih, si Andrew sama teman-temannya tetap jalan tuh ke rumahnya si John. Dia langsung deh tuh pergi, nggak pakai banyak omong lagi, langsung sampai dah tuh di rumahnya si John. Si Andrew nih awalnya sama teman-temannya itu berencana mau nginep di situ tuh ya selama 1 minggu lah guys di situ. Dia mau ngerasain gitu aktivitas supranatural yang ada di situ. Tapi nggak nyampe seminggu, besoknya dia udah pulang. Kenapa? Karena mereka ini mengalami kejadian-kejadian aneh. Apa coba kejadiannya? Jadi mereka ini dicubit, ditampar. Terus rambut mereka tuh ada yang dijambak guys. Sampai dia keseret gitu. Dijambak terus diseret gitu. Kayak ada sensi gitu kali Maya sama orang-orang. Semuanya dijambak, ditampar, dicubit. Nah, pas mereka ngalamin kejadian ini, udah mereka nggak kuat tuh guys. Mereka pulang besok paginya, nggak pakai pamit, nggak pakai apa, mereka pulang udah langsung beberes itu barang-barangnya, udah cus langsung pulang tuh mereka. Nah, anehnya guys, kan udah tahu tuh di situ kan udah banyak kejadian-kejadian aneh, kejadian mistis sampai udah pada lebam-lebam gitu kan badan-badan yang ada di situ. Itu keluarga John itu nggak mau namanya pindah tuh di rumah itu. Mereka tetap stay aja tuh di rumah tersebut. Apa pikirannya gue juga kagak tahu. Gue kalau udah ada gangguan kayak gitu gue pergi. Ini mah kagak, udah mereka stay di situ. Kan bisa aja ya mereka jual rumahnya terus udah pindah gitu aja. Ini enggak. Stay tetap di situ dan mereka ngerasain tetap dah setiap malam ngerasain hal-hal aneh. Dijambak, dicubit. Ya pokoknya begitulah.
Dan singkat cerita sekitar Oktober tahun 1820, John Bell ini pun jatuh sakit nih guys. Dan banyak yang percaya kalau penyakitnya ini disebabkan oleh hantu si penyihir ini. Walaupun si John ini saat itu masih bisa bekerja ya guys ya. Jadi walaupun sakit dia masih bisa gerak gitu. Tapi kebanyakan si John ini menghabiskan waktunya itu di atas kasur. Lalu di bulan Desember sayangnya si John ini udah nggak bisa bangun lagi guys. Dia udah terbujur kaku gitu di kasur. Dan dipercaya obat-obat yang dikirim nih buat si John ini awalnya obat beneran. Lalu tiba-tiba diubah nih guys sama si hantu penyihir itu menjadi sebuah racun yang membuat badannya si John ini jadi lemas. Terus nggak bisa bergerak sama sekali. Dan sayangnya John pun meninggal dunia di usianya ke-70 tahun guys. Dan yang harus kalian tahu guys, hantu penyihir itu kemudian bernyanyi riang nih guys. Kayak dia senang gitu ngeliat John ini meninggal dunia. Terus pas di pemakamannya tuh orang-orang tuh pada dengar suara wanita tuh lagi nyanyi-nyanyi gitu. Kayak la 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 kayak gitu, kayak senang gitu guys. Dan yang mendengar itu nggak cuma keluarganya si John. Teman-teman yang datang ke pemakamannya si John itu juga ngedengar suara wanita lagi nyanyi-nyanyi guys. Dan singkat cerita, pada tahun 1821, hantu penyihir itu kemudian mengatakan nih, bahwa dia itu akan pergi. Tapi penyihir itu juga mengatakan kalau dia bakal balik lagi nih, 7 tahun kemudian. Ketika tahun 1828, sesuai dengan janjinya, hantu penyihir itu pun balik lagi guys. Dan kali ini, dia menampakkan diri kepada anaknya si John, yang bernama John Bell Jr. Dia memberikan John Bell Jr. ini sebuah penglihatan nih guys, dan ramalan mengenai masa depan. Sebelum dia meninggalkan si John Jr. lagi, penyihir ini pun mengatakan kalau dia bakal balik lagi nih guys, seabad kemudian, sekitar tahun 1935. Dan nggak pernah ada yang tahu nih guys, kalau ini hantu penyihir balik lagi atau enggak. Gila, serem banget ya. Diteror satu keluarga, gila. Gak tahu sebabnya apa. Oke, kita lanjut ya. Ternyata di sekitar rumahnya si John Bell ini ada sebuah goa nih guys, yang dikenal sebagai goa penyihir. Orang-orang yang pergi ke sana bilang nih, kalau mereka ini pernah ngelihat sosok yang aneh di goa tersebut. Dan mereka juga sering banget ngalamin kejadian-kejadian supranatural di sekitaran goa tersebut guys. Sebagian percaya di goa tersebutlah si hantu penyihir itu tinggal. Dan 2 abad kemudian, kisah hantu rumah keluarga Bell ini menjadi cerita yang sangat-sangat menakutkan bagi warga daerah selatan. Kepopulerannya membuat para produser-produser Hollywood rame-rame nih guys mengadaptasi kisah dari rumah si John Bell tersebut. Nah, film-filmnya itu antara lain ada The Blair Witch Project pada tahun 1999, terus ada Bill Watching Haunting pada tahun 2004, and American Haunting pada tahun 2005, dan ada Blair Witch the Movie pada tahun 2007. Oke, itu dia guys kisah tentang rumah paling angker, rumah tua paling angker ya yang ada di Amerika Serikat. Menurut kalian gimana nih? Udah cukup mengerikan belum tentang kisah rumah hantu itu? Atau mungkin kalian mau aku bahas tentang apa gitu rumah-rumah angker yang ada di Indonesia? Coba komen di bawah. Oke, sebelum aku mengakhiri videonya, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat kalian yang baru datang, di like, di komen, terus di subscribe guys. Terus di share tuh ke sosial media yang kalian punya. Ke kiri, ke kanan teman kalian, deh, suruh deh tuh subscribe. Oke, aku Puput, pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.